Shalom, perkenalkan nama saya Filita Mamahit dan pada saat ini saya akan mengulas buku untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk mengulas buku, kita dapat melihatnya dari 5 tahapan. Tahapan yang pertama, identitas buku. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, ada tafsiran isi. Yang keempat, evaluasi. Dan yang kelima, rangkuman evaluasi. Baiklah, pada saat ini kita akan masuk dalam tahapan yang pertama, yaitu identitas buku. Judul buku, Manajemen Praktis bagi Entrepreneur Kiat Bisnis yang harus diketahui saat startup. Penulis Nur Agustinus, penerbit Bina Grahita Mandiri, tahun penerbitan 2015. Hak cipta dilindungi undang-undang, jumlah halaman 129 halaman, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, warna sampul buku biru tua dan kuning. Kita masuk dalam tahapan yang kedua, yaitu orientasi. Buku manajemen praktis bagi entrepreneur kiat bisnis yang harus diketahui pada saat startup. Buku ini ditulis oleh Nur Agustinus, lahir di Surabaya 26 April 1966. Di tahun 1990, ia menyelesaikan program Master of Business Administration dari Universitas Dr. Suitomo, Surabaya. Beberapa buku yang pernah ditulisnya adalah Antara Anak dan Keluarga, Mengatasi Hambatan dalam Bisnis bagi Eksekutif, Startup Mindset, serta beberapa buku kecil tentang pengembangan pribadi. Buku manajemen praktis bagi entrepreneur kiat bisnis yang harus diketahui saat startup ini membahas beberapa hal yang harus dipahami dalam mengelola bisnis. Buku ini cocok untuk entrepreneur pemula yang ingin mengelola usahanya agar lebih baik, dan juga untuk mahasiswa prodi ilmu administrasi bisnis yang ingin belajar tentang hal-hal yang harus dipahami dalam mengelola bisnis atau ingin menjadi entrepreneur yang akan dijelaskan oleh penulis di dalam buku ini. Baiklah, kita masuk saja pada tahapan yang ketiga, yaitu tafsiran isi. Buku ini membahas tentang beberapa hal yang harus dipahami dalam mengelola bisnis yang mencakup pada bab-bab buku ini. Bab 1, mempersiapkan rencana bisnis. Hal yang pertama adalah bagaimana membuat rencana usaha. Hal-hal yang mencakup pada bab 1, mempersiapkan rencana bisnis adalah: bisnis harus menguntungkan, pasar yang besar versus pasar yang bagus, kelayakan dari segi finansial, lokasi itu penting, kontrak versus beli, jangan terlalu jatuh cinta pada ide bisnis Anda, dan mendesain modal usaha. Kita masuk pada bab 2, yaitu manajemen diri dan waktu. Kemudian tentang bagaimana mengelola diri dan manajemen waktu. Ini kelihatannya sepele, namun banyak entrepreneur terpuruk karena gagal mengelola waktu. Pada bab 2, manajemen diri dan waktu ini akan membahas tentang menetapkan tujuan, buatlah rencana, papan Kanban, tentukan prioritas, tetaplah fokus, mengubah kebiasaan, mengelola stres, aturlah tenaga, antisipasi keadaan tak terduga, dan disiplin dengan tenggat waktu yang mengajarkan kita untuk manajemen diri dan waktu. Baiklah, kita masuk pada bab 3, yakni manajemen manusia. Berikutnya adalah mengenai mengelola manusia. Bisnis yang Anda dirikan, walau mungkin masih kecil, namun pasti membutuhkan orang lain. Pada bab 3 ini membahas hal-hal yang mencakup bagaimana itu manajemen manusia. Hal tersebut akan dijelaskan pada pembahasan tentang susahnya mengatur orang, tujuan orang bekerja, karakter dan kepribadian, motivasi kerja, sifat negatif manusia, fitnah di tempat kerja, dan indikasi perpecahan. Baiklah, kita masuk pada bab 4, yakni manajemen keuangan. Hal berikutnya adalah masalah yang tak kalah pentingnya, yakni uang. Kelancaran usaha kita tergantung sejauh mana kita mendapatkan penghasilan atau uang. Pada bab 4 ini kita akan membahas tentang hal-hal yang mencakup bagaimana mengelola modal dalam bisnis, yang di dalamnya ada modal, jenis dan sumbernya, membuat proyeksi jangka panjang, menetapkan harga dan margin, mengelola pendapatan, pengeluaran pribadi, mengelola piutang pelanggan, dan meningkatkan laba. Baiklah, sekarang kita masuk pada bab 5, yaitu manajemen pelanggan. Dari mana kita dapat uang? Uang kita peroleh dari pelanggan. Maka manajemen pelanggan juga sangat penting untuk dipahami. Pada bab 5 ini kita akan membahas tentang hal-hal yang mencakup manajemen pelanggan dengan membahas tentang
get, keep, grow, berempati kepada pelanggan, segmentasi pasar, menjual dengan FAB, melayani tanpa keluhan, mengatasi keluhan pelanggan. Baiklah, kita masuk pada bab yang terakhir, yaitu bab 6, manajemen risiko. Kalau kita amati, mengapa banyak orang ragu-ragu untuk berbisnis? Salah satu alasannya adalah karena adanya risiko. Oleh sebab itu, perlu adanya pemahaman tersendiri tentang bagaimana mengelola risiko ini dengan baik. Dan pada bab 6, manajemen risiko ini, kita akan membahas tentang berani masuk ke situasi yang tak pasti, apa itu risiko, jenis-jenis risiko, mengelola risiko, dan meminimalkan risiko. Setelah kita mempelajari buku manajemen praktis bagi entrepreneur kiat bisnis yang harus diketahui saat startup ini, dan mempelajari dari bab per bab dari buku ini, kita dapat memahami tentang bagaimana kita mengelola bisnis dan menjadi seorang entrepreneur dengan baik. Dan juga untuk mahasiswa prodi ilmu administrasi bisnis yang ingin belajar dan memahami tentang hal-hal yang harus dipahami dalam mengelola bisnis. Baiklah, kita masuk saja pada tahapan yang keempat, yaitu evaluasi. Buku manajemen praktis bagi entrepreneur kiat bisnis yang harus diketahui saat startup ini memiliki keunggulan yang diantaranya adalah membuat kita memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis atau usaha yang baik. Dan juga buku ini mudah dipahami karena gaya bahasa penulis yang juga mudah dipahami. Buku ini sesuai dengan keperluan dan kehidupan pembaca yang ingin menjadi seorang entrepreneur. Dari pengalaman-pengalaman penulis, buku ini juga memang tidak memberikan teori manajemen yang rumit. Bahkan sebenarnya membahas secara praktis saja. Oleh karenanya, buku ini kurang pas bagi mereka yang ingin mempelajari manajemen secara teoritis, tetapi barangkali lebih cocok untuk entrepreneur pemula yang ingin mengetahui bagaimana mengelola usahanya agar lebih baik. Nah, siapa yang tidak ingin usahanya terus bertumbuh dan berkembang? Akan tetapi, dari beberapa banyaknya keunggulan dalam buku ini juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah pembahasan yang tidak cocok dengan mereka yang ingin mempelajari manajemen secara teoritis, karena lebih cocok untuk entrepreneur pemula yang ingin mengetahui bagaimana mengelola usahanya agar lebih baik. Baiklah, kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu rangkuman evaluasi. Buku manajemen praktis bagi entrepreneur kiat bisnis yang harus diketahui saat startup sangatlah membuat kita memahami bagaimana cara mengelola usaha dan bisnis yang baik, dan juga sangat bagus dalam bentuk penyajian, penulisan, dan juga pada bagian cover buku sangat menarik. Dan setiap materi sangat bermanfaat bagi entrepreneur pemula yang ingin mengelola usahanya agar lebih baik. Dan juga untuk mahasiswa prodi ilmu administrasi bisnis yang ingin belajar tentang hal-hal yang harus dipahami dalam mengelola bisnis atau ingin menjadi entrepreneur. Bagi yang sudah membaca buku ini, ada beberapa kekurangan tapi tidak menutupi keseluruhan pada isi buku. Sekian materi presentasi saya tentang bagaimana mengulas buku. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, terutama kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan untuk dikatakan ataupun untuk didengar, sekiranya mohon untuk dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Shalom, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.